Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Silvani Kasriani, NPM 2441135 from class MNG 24C, Prodi Management. Here I will present material regarding data centralization measure. Jadi di sini teman-teman, saya akan membahas materi mengenai pengukuran pemusatan data. Nah, pertama-tama saya akan menyampaikan apa sih ukuran pemusatan data itu. Jadi teman-teman sekalian, ukuran pemusatan data adalah salah satu konsep fundamental dalam statistika yang berfungsi untuk memberikan gambaran nilai tengah atau pusat dari sekumpulan data. Ukuran ini sangat membantu dalam merangkum data yang banyak dan kompleks menjadi suatu nilai representatif yang mudah dipahami dan dianalisis. Secara umum, ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu mean, yaitu rata-rata hitung, median, nilai tengah, serta modus, nilai yang sering muncul. Ada juga ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Rata-rata hitung atau mean merupakan jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data. Ini adalah ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan karena memanfaatkan semua data dalam perhitungannya. Contohnya, jika nilai ujian dari 10 siswa adalah 70, 75, 80, 85, serta 90 dan sebagainya, mean didapat dengan menjumlahkan semua nilai lalu dibagi 10. Kelebihan mean adalah memberikan gambaran keseimbangan data secara matematis, namun mean sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau pencicilan. Misalnya, nilai ekstrim atau pencilan terhadap nilai ekstrim atau pencilan. Misalnya, jika suatu siswa mendapatkan nilai yang sangat rendah atau yang sangat tinggi, nilai mean akan berubah secara signifikan sehingga bisa menjadi kurang representatif untuk data yang homogen teman-teman sekalian. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jika nilai ujian 10 orang siswa adalah 70, 75, 80, 85, 90, 65, 60, 55, 95, dan 100, maka menghitung meannya adalah dengan menjumlahkan semuanya. Seperti 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 65 ditambah 50 ditambah 55 ditambah 95 dan ditambah 100. Itu adalah semua nilai dari 10 siswa teman-teman. Kemudian dibagi 10. Jadi jumlah dari 10 siswa ini, nilai dari 10 siswa adalah 775 dibagi 10 yaitu 7,5. Itulah meannya teman-teman. Nah, mean ini memberikan gambaran umum yang baik tentang pusat data dan memanfaatkan semua informasi atau pencilan outlier. Misalnya jika salah satu nilai sangat rendah atau sangat tinggi, jadi kayak kurang mewakilkan teman-teman dari data yang sebenarnya, atau disebut juga kurang homogen gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai median. Median adalah nilai yang terletak di tengah data setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang berada di tengah. Jika genap, median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah tersebut. Misalnya teman-teman, ada sebuah data yaitu 65, 70, 75, 80, serta 85. Mediannya adalah 75 karena
Angka 75 berada di tengah-tengah angka yang terbesar dan terkecil, teman-teman. Nah, median memiliki kelebihan utama yaitu tahap terhadap pengaruh dan pencilan sehingga lebih stabil jika data terdapat nilai ekstrim. Median sering digunakan dalam data yang distribusinya tidak simetris atau miring, teman-teman sekalian. Nah, misalnya teman-teman sekalian, apabila jumlah data genap, kita bisa mengambil dua data di tengah. Contohnya teman-teman, ada data yaitu 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, serta 100. Di sini ada 10 data genap ya teman-teman. Jadi kita mengambil data tengahnya yaitu 75 serta 80. Jadi 75 ditambah 80 dibagi 25 adalah 77,5. Itulah teman-teman mediannya dari data tersebut. Nah, yang paling penting adalah teman-teman, sebelum kita menjumlahkan data atau mencari median juga mean, kita harus mengurutkan semua data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya modus, teman-teman sekalian. Modus adalah nilai yang paling sering muncul pada data. Misalnya pada data 4, 1, 4, 3, 3, 5, 5, dan 4. Modusnya adalah 4. Kenapa sih 4? Karena angka 4 adalah angka yang sering muncul atau angka yang paling banyak di dalam suatu data, atau sering muncul gitu, teman-teman. Nah, modus berguna untuk data kategorikal dan diskrit seperti frekuensi produk atau warna favorit. Modus juga dapat berguna untuk mengidentifikasi nilai yang memiliki frekuensi banyak dan menentukan kecenderungan umum dalam data. Namun, suatu data bisa memiliki lebih dari satu modus, bimodal atau multimodal, atau bahkan tidak ada modus jika semua nilai muncul sama sering. Selain ketiga ukuran tersebut, ada juga ukuran letak, teman-teman, yang mengukur posisi suatu nilai dalam data seperti kuartil, desil, serta persentil. Kuartil membagi data menjadi 4 sama bagian, memberikan gambaran lebih rinci tentang sebaran data. Pertama yaitu Q1 adalah nilai yang membagi 25% data terkecil. Kemudian ada kuartil 2 atau dilambangkan dengan Q2 adalah membagi median, dan kuartil 3 Q3 adalah nilai yang membagi 75% data terkecil. Nah, desil membagi data ke-10 sama besar, sementara persentil membagi data menjadi 100 bagian. Ukuran letak ini sangat berguna untuk menganalisis distribusi dan variasi data serta mengidentifikasi nilai pencilan atau ekstrim, teman-teman. Perhitungan ukuran pusatan data untuk data kelompok juga penting diketahui. Untuk data berkelompok, dapat frekuensi tertentu, mean dihitung menggunakan titik tengah kelas dikalikan frekuensi, dibagi total frekuensi. Median dan modus untuk data berkelompok dapat dihitung dengan rumus khusus yang mempertimbangkan batas kelas dan frekuensi masing-masing kelas, supaya dapat memberikan estimasi yang akurat. Pemilihan ukuran pemusatan data yang tepat bergantung pada jenis dan tujuan analisis data. Mean cocok untuk data simetris tanpa pencilan, median lebih tepat untuk data pencilan dan distribusi yang miring, dan modus digunakan untuk data kategori atau mencari nilai yang paling dominan. Ukuran letak membantu dalam memahami situasi data yang lebih kompleks dan variasi di dalamnya. Jadi, kesimpulannya, ukuran pemusatan data sangat sering diterapkan dalam berbagai bidang,
Di dunia pendidikan digunakan untuk mengukur data nilai siswa. Materi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. See you next video. Bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.